kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ini pasal pada menyatakan wasiat Syekh Ustadz Azim, yaitu Syekh Muhammad Saman Al-Madani, ya. Saman yang disebut tarikat Saman. Ada tarikat Naqsabandi, ya. Ada tarikat Sazili, ya. Wa nafa'a fihi bihi wa 'alal muslimin. Hai anakku, tiada engkau ketahui serta engkau tikatkan di dalam hati ilmu yang 5. Jadi sulit tikatkan di dalam hati ilmu yang 5. Mana ilmu yang 5 itu? Ya. Ilmu yang 5, yakni ilmu yang artinya mengetahui dengan yakin hati, bukan dengan bacaan atau perkataan. Jadi bukan ilmu yang dilapas dengan kata-kata, ilmu yang dihafal dengan kalimat, bukan itu. Jadi ilmu hakikat adalah ilmu yang ada di hati. Itulah ilmu yang di hati tadi tuh. Yang kita praktik Jumat yang lalu, itu ilmu yang di hati, tidak ada di kata-kata, tidak ada di kalimat, tidak ada di bacaan. Kan kita ketemu kemarin dengan yang biru, sebesar bola tenis lah, ya, bola tenis kemarin. Nah itu dia ilmu hakikat. Itu kan tidak bisa diucap. Ini tidak bisa doa. Dia ketemu dengan yakin, ya. Ya, tapi ini yang akan kita bahas nanti, ya. Nanti kita bahas, ya. Kita bahas bacaan, ya. Tetapi dengan diri, ya, diri esanya dan ditetapkannya di dalam hati juga, maka tiadalah berbeda bacaan-bacaan itu pada lidah. Ya. Mana dia? Pertama yang 5 itu adalah tauhid af'al. Itu nomor 1. Yang kedua tauhid sifati. Ya. Yang ketiga ialah tauhid zati. Yang 5 itu, ya. Pertama tauhid af'al. Kedua tauhid sifati. Ketiga tauhid zati. Zat. Adapun tauhid af'al, ini kita mulai dulu, ya. Tauhid af'al itu seperti kata af'al itu fa'ala, ya, fi'il, perbuatan. Seperti kata la fa'ila illa fi'lullah. Tidak ada yang mempunyai perbuatan melainkan semata-mata perbuatan Allah. Berarti tidak lagi kita yang berbuat. Kini siapa yang megang HP? Nah, itu dia. Dalam keyakinan kan tadi dibuat ilmu yang hakikat itu adalah tiada ilmu yang diucap, tiada ilmu yang dikata, tiada ilmu yang tapi ilmu yang diyakini di hati. Berarti diyakini hati. Dalam tauhid af'al, siapa yang megang? Nah, siapa yang berkata? Nah, itu dia. Maka di situ dibuat la fa'ila illa fi'lullah. Tiada yang mempunyai perbuatan melainkan semata-mata perbuatan Allah. Dan tauhid sifati. Masuk tauhid sifati dan af'al itu pas, ya. Ada ragu? Tidak ada ragu, ya. Itu mudah, ya. Nah, masuk tauhid sifati. Kok bunda masih mencatat? Tauhid sifati, ya, seperti engkau iktikadkan la qudratu wala iradatu wala ilmu wala hayatu wala sam'u wala basara wala kalamu. Itu tauhid sifat. Tadi tauhid af'al. Berarti af'al yang seluruh, ya, gerak. Apapun gerakan kita, nak berjalan kita, nak memasak kita,
nak menggoreng kita, nak pergi ke pasar kita. Yang bergerak itu Allah. Allah yang mawujud. Allah yang mawujud. Dalam keyakinan ya. Dalam keyakinan Allah yang mawujud. Dan dalam sifat wala kudrata, tiada yang mempunyai kuasa. Berarti dalam keyakinan kita sifat tidak kita yang berkuasa untuk menguatkan tauhid af'al. Wala iradat, tiada lagi kita yang mempunyai kehendak. Wala ilmu, tiada lagi kita yang mempunyai pengetahuan. Berarti Allah singgah lagi, kalau tidak ada kita kan, itu sifatnya. Wala hayatin, tiada lagi kita yang mempunyai hidup. Tapi yang hidup berarti Allah. Wala sam'ah, tiada lagi aku yang mendengar. Berarti yang mendengar Allah. Wala basarah, tiada lagi aku yang melihat. Berarti yang melihat Allah. Wala kalamun, tiada lagi aku yang berkata-kata, melainkan berkata-kata Allah. Nah, apabila telah sampai pemahaman seperti itu, ya, di dalam ilmu hakikat berarti telah tiada kita. Kalau telah tiada kita berarti disebut fana. Kalau telah fana berarti yang ada Allah. Maka disebut siapa mampu memfanakan diri, qadim Allah atas dirinya. Kalau berbilang rasanya tidak payah tu. Cuma menerapkan dalam keyakinan ni yang agak bercabang. Ya. Jadi kalau af'al yang nampak bergerak, baik mengangkat, berjalan, pasang baju, itu af'al. Kalau yang sifat kehendak, penglihatan, pendengaran, hidup, tahu, kata-kata Allah ya. Masuk yang terdalam. Tauhid zati. Ialah seperti engkau kata dalam dan i'tikadkan dalam hatimu. Berarti dalam hati aja ya. Dikata dan di'tikadkan. Berarti kata-kata hati dan keyakinan. Apa i'tikadnya dalam hatimu? La maujud illallah. La maujud, la tu berarti tidak. Wujud. Tiada yang wujud, tiada yang maujud di alam ini melainkan wujud Allah semata-mata. Di dalam hakikatnya. Karena wujud sekalian alam ini tiada maujud dengan sendirinya, tetapi berdiri wujudnya kepada wujud Allah Azza wa Jalla. Ini yang dikatakan dalil suhudul kasrati fil wahda, pandang yang banyak dalam yang satu. Suhudul wahda fi kasrah, pandang yang satu dalam yang banyak. Ya. Untuk sampai wujud tauhid zat, la maujud illallah. Jadi pandangannya satu itu adalah banyak, banyak itu adalah satu. Ini penjelasan yang dulu nih Bu Sonen. Penjelasan yang melahirkan kalimat thayyib. Pandangan satu yang banyak, banyak yang satu. Nah, untuk menguat tauhid sifat dan tauhid af'al. Ada yang ragu sampai situ? Nanti ke zikir seperti itu doa. Sudah boleh sampai dia. Iya. Dalam keyakinan ya. Iya. Nah. Jadi kalaulah sampai di level itu Allah tidak pernah berkata yang
buruk. Berarti hamba yang berkata buruk. Maka dapatlah dia iqab. Namanya dosa. Apa? Kegelisahan jiwa. Maka nanti kita kalau mulai ini terasa tuh, kita bercarut-carut sama orang. Dah tu nyesal kita kan. Dah tu ibu seorang hati. Kemana mau Pak? Itulah dosa. Hubungan terganggu. Jadi untuk mencabut nilai itu, kalau sahabat Nabi, dulu pernah sahabat Nabi, lupa Ridwan namanya, tapi nanti kalau kita belajar ingat. Jadi dia pandangnya Bu, dipandangnya hamba Allah tuh hitam. Apa katanya? Hitam. Lalu dia setelah itu menengok ke Nabi, terlihatlah dia wajah Nabi tak bagus. Lalu bagaimana untuk mencabut kalimat hitam yang telah disampaikan itu? Karena nampak Allah tadi kan, diletakkannya kepala ke tanah, ya, diletakkan kepala, dia berkata, wahai sahabatku, letakkanlah telapak kakimu di atas pipiku ini sampai engkau puas dan ridho. Untuk mencabut satu kata-kata. Tidak nampak tadi suhudul wadah fi kasrah, suhudul kasrah fil wahdah. Tidak nampak satu dalam yang banyak, tidak nampak banyak dalam yang satu. Tidak nampak Allah di situ. Itu dia. Untuk mencabut satu kalimat. Kalau dibawa ke awak ya, lah berapa kalimat dekat dia? Makanya nanti di kajian fikih, anjing kepada si A, kita akan belum dicabut, dipisahkan ruh dan jasad sebelum kalimat yang sama terdengar oleh orang kepada kita. Itu dia. Itulah keadilan. Pasti terdengar. Itu dia. Enggak, itu keadilan. Itu adil. Ya. Makanya jadi turunan. Jadi kalau belum sempat dia sahabat, ke anaknya sampai. Ada kalimat tu boleh. Pasti sampai. Maka disebut orang namanya karma. Sebenarnya bukan karma, itu keadilan. Yang tidak ada di tanam durian buahnya jengkol, tidak ada. Itu makanya di kajian fikih dibuat qalu salama. Apabila engkau melewati orang-orang yang jahil itu, lewatlah dengan cara menselamatkan diri. Maka kalau dalam maksiat batin, orang sedang cerita, kan hakikat telinga bukan diciptakan untuk mendengar yang bid'ah. Itu nomor satu kan. Mendengarkan orang yang mengumpat kan tidak diterubuk. Qalu salama. Pergi kita. Sebab mustami' sama. Orang yang mendengar dengan orang yang sedang mengumpat, dosa orang mendengar sama dengan dosa orang yang mengumpat. Memang ya. Di kajian fikih dibuat Bunda, iya betul. Apa kata Rasulullah? Apabila engkau melihat suatu kemungkaran, apa kata Rasulullah pertama? Cegah dengan tanganmu. Jangan ngecek juga. Tapi kita tidak sanggup kan melampang munculnya kan. Lalu yang kedua, cegah dengan mulutmu. Kan itu. Maaf, kita tidak itu maksudnya datang ke sini tadi. Tidak juga benci dalam hati. Izin saya ambil duduk dulu. Selesai misalnya. Itu bahasa yang paling halus. Izin saya memperbaiki huduk. Itu dia Wana. Itu dia. Ujian tuh Bu. Ujian tuh itulah ujian. Jadi ujian tuh Bu macam-macam. Ujian yang paling tinggi itu Bu kelas tinggi pula Bu. Iya. Jadi ujian S1 dengan S3 beda-beda Bu. SMP dengan SMA beda ujiannya. Mungkin Ibu udah tingkat SMA.
Itulah ujian. Kalau gitu Ustaz, jadi saja sampai maaf ya. Itulah. Itu kan tingkat iman, tingkat iman. Tapi apa terjadi Bunda? Kita jadi bernilai. Akhirnya apa? Namanya dakwah bilhal. Desa gan pergi ke situ. Tak dapat galak-galak adanya. Tak dapat gitu dah. Jadi bernilai dia, Bu. Tanpa disadari. Akhirnya apa? Dakwah bilhal. Akhirnya orang ni dia mau datang ke sana pasti yang baik-baik je lagi. Tak mau dari situ lagi. Itulah dakwah bilhal. Kita tak ngomong tapi keadaan tu memang namanya dakwah bilhal. Dan Nabi praktekkan itu. Jadi mudar pun berdakwah tu ya, Bu ya. Tidak harus saudara-saudara ada. Iya. Iya. Allah karim. Maka di halaman 14 itu dibuat. Nah, coba tengok pandangan di awal halaman 14 itu. Apa katanya Bunda? Maka bahwasanya pandanganmu itu yaitu wujud sekalian alam ini kepada wujudnya Allah. Tiada yang mewujud kecuali Allah. Jadi kalau sampai level itu maka sertakanlah pandanganmu dengan pandangan rahasia hatimu, bukan pandangan yang dibangsakan dengan perkataan lafaz. Karena pandangan yang dengan lafaz dan perkataan yang adalah tiada memberi ya akan arti dan makna. Maka artinya bahwasanya pandanganmu itu ialah mewujud dia setiap suatu daripada suatu yang wujud dalam pandangan hayat atau qayyumnya dan kudratnya dan kebesarannya, tiada dia mengambil tempat, dan Allah Ta'ala itu tiada dia berupa bagi tiap-tiap suatu. Jadi Bunda, bukan pula nanti begitu mandang tu Allah, tidak seperti itu. Tapi mengerti itu ciptaan Allah itu maksudnya. Dipahami. Ini ngerti kita, ini Allah yang buat seperti ini. Ini karyanya nih. Jadi kalau nampak karya Allah, ini kayak ini ya. Coba tengok Ibu. Almarhum maksudnya kan? Nomor 2. Haja Rosma bin dan Haja Sania Salma. Tengok tulisan di bawah. Keluarga Rizki F. 200.000. Tuh Helmi Gusti Zen ancak tulisannya. Ini begini. Tapi kalau kita pandang yang tukang tulisnya, kita hormati tidak? Iko Pak Haji ini nulis mah. Walaupun jelek, tapi itu seninya. Kita nyebut, tapi kalau tidak nampak yang tukang tulis, ayo kelera aja, mata apa tulisannya. Itu dia. Menghina tulisan sama menghina orang yang tukang tulis. Tapi kok sebola lo ni laju lo ni seorang baca kan. Kita masih menengok mawujud ilallah. Seluruh yang nampak ni wujud Allah. Berarti kalau ibarat Allah dengan karyanya, orang dengan tulisannya, itu maksudnya. Itu dia maksudnya baca ya. Bukan jumlah-jumlah ini ya. Sialah yang menulis kau. Jadi kenapa kita menghina? Karena tidak tahu yang menulis itu siapa. Asal tulisnya apa jaganya. Tapi kalau tahu kita yang menulis ini, rupanya ayahnya yang menulis. Kira-kira tahu ucap dah Bu. Rupanya kita yang nulis jelek itu. Seperti itulah ibaratnya. Itu dia. Jadi kalau nampak yang tukang tulis,
tentu tidak akan lagi kita menghina. Kita anggaplah kan ayah kita yang nulis. Tapi kok enggak? Wah, Hai. Pikiran jelek yang tadi itu dengan zikir tuh Ustaz. Enggak. Itulah zikir sesungguhnya, melihat Allah di mana-mana. Ya, itulah dia. Itulah zikir sesungguhnya. Ini pasti berlebaran, ini kita datang ke dia, pasti dia bercerita, dia tak suka makan. Ada tak zikirnya di dalam hati? Kalau kita bilang salah paham cerita itu lagi, ini kan ada kayak uang aja, jadi kata dia, oh ngajar. Jadi dalam hati kita aja kita istilahnya supaya ingat Allah itu kita tidak kena dosa apa yang. Jadi kalau duduk kita di level maujud illallah, zikir zati, tauhid zati, tauhid sifati, dan tauhid if'al, kita tidak mendengarkan alam. Alam itu siapa saja, ada manusia, ada tetangga, ada kawan. Yang kita dengar hanya Allah saja. Jadi kalau Allah berkata, jangan pergi ke situ lah, bekok cip situ, haram pergi. Itu di. Kau jangan pergi situ lah nya. Tapi wak, ini ada THR-nya, biar aja lah sekali. Berarti, ndak ini rock kita lagi yang kita dengar, kafir kita. Makanya siapa binasa kita? Dosa itu kegelisahan ji. Nak bicara pergi ke sana, ndak bicara, ndak enak bicara kita paham. Siapa yang secara kita? Karena kita durhaka dengan Rabb. Tapi apa nanti hikmahnya kalau kita mampu mendengarkan itu? Orang itu yang datang. Kalau orang itu yang datang, lalu dia kena hukum segala hakim manusia. Kan bertanya sendiri, dia datang ke sini. Kan tinggal pasang niat. In ahsantum, siapa niat baik ketemu dengan kita. Siapa tidak niat baik, tidak ketemu. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Cukup kita pasang niat. Kamu ingin yang lagi koridor Allah. Berarti orang tu lah niat baik datang situ. Tak kami situ baik-baik ni. Cuma kadang-kadang kita tidak penyabar bu ya. Tidak mampu berjuang di situ. Sehingga kita terpedaya oleh pergi juga. Akhirnya dapat neraka. Apa neraka? Kegelisahan jiwa. Ndak ikut mengecek, dikecek sombong. Kau naik jawab. Ikut mengecek, kau ngomong. Tersisa. Itulah dosa. Kegelisahan jiwa. Makanya wajib mendengarkan Rabbahu. Itulah zikir sesungguhnya. Itulah zikir itu. Berarti kita telah betul ingat. Bukti mendengar itu kita mengikutinya. Bukti ingat itu kita patuh dengannya. Jadi Rabbahu. Bukan tadi itu kata orang ngomongnya pastilah posisi negatif. Jadi awak sebenarnya datang ke rumah awak. Jadi istilahnya kalau nyu cerita cukup ada dengarkah atau langsung awak potong aja gitu. Gimana bisa? Keraguan inilah yang membuatkan kita belum sampai di level iman. Nyo kalau lah yakin 1%, in ahsantum li anfusikum tu, Rabbahu tu berkata dia kan berkata di hati. Ini datang ke sini nanti ini mau cerita. Kalau dibilangnya kan, kita kan tinggal ngadu kepadanya. Ya Allah, aku hanya milikmu. Engkau baik ya Allah. Berarti orang tu tidak akan datang kecuali yang baik. Asal niat berubah baik, tidak kepada baik, ada jalangan nak sampai ke rumah, telepon, kita jatuh, pulang dia balik. Macam-macam tu cara dia Allah. Tidak urusan kita. Memikir kerajaan Allah rugi kita. Cukup kita mengikuti perintahnya, aman kita. Inilah yang membuatkan batin tenang tu. Kadang kita
Memikirkan kerjaan Rob, itu kacau kita kan. Iya. Jadi Rob itu dia Bu semuanya baik. Nah, kiri kanan yang membuat kita tidak baik. Jadi makan dalam kajian fikih dibuat aku hanya menurut sangkaan hambaku. Orang tuh mau datang ke rumah kita pula hanya nak begitu gitu. Berarti diikutilah di Allah kita. Makanya tidak boleh haram. Walaupun dia niat cerita tidak baik, tapi karena kita hanya meyakini yang baik, dia terkoneksi kepada yang baik. Jadi niat baik jumpa kita berubah kepada kebaikan. Yang tidak baik itu berubah. Otomatis. Keyakinan ini kadang longgar kita. Makanya habis kita terbawa arus ini. Hanya pelung lo ke dalamnya. Iyo juga ya, potang na bos punya. Aku lah mulai zikir Pak. Lagi kejok mata Pak. Ya, nanti di rumah nanyanya lebih dalam. Iya. Capek zikir yang. Nah, dilanjutkan di situ pandangan hawiyah, pandangan qayyumi. Hawiyah itu yang hidupnya ya, hidup dengannya, kekuatan dengannya, kebesarannya, ya, mengambil dengannya. Dalam Al-Quran, laisa kamisli syai'un wa huwas samiul basir. Tiada ia menyamai bagi tiap-tiap suatu, karena Allah Ta'ala itu tiada seumpama dan tiada serupa, dan yang mempunyai pendengaran lagi punya penglihatan. Tapi tidak sama Jawa dah. Yang tadilah yang mendengar tiada kan tadilah dibilangnya Bu. Kan tidak sama pendengar telinga. Orang baru datang, nyolah dikecek ni tu. Ini nanti tidak benar ceritanya. Mengadu kayaknya dia. Aku ingin yang benar. Baik katanya. Apa disuruhnya? Nanti kalau datang dia kamu diamnya. Diam aja kita. Apa ditanya itu dijawab. Itu disuruhnya kan. Cuma kadang-kadang kita tidak mau mendengarkan itu. Itu yang dibilang tadi. Dia mendengar, tapi pendengarannya seperti itu. Maka Ustaz Dano itu bilangnya, coba apa katanya? Coba tanya apa katanya? Itu dia. Kan disuruh tanya ya. Tanya di mana? Di sini. Di mana? Di sini. Coba tanya apa? Rabbahu. Ini kadang-kadang kalau belum sampai di pemahaman itu lain-lain modelnya. Apa nih kajinya? Karena ya sama ada dia zahir atau yang batin, wabillah. Semuanya dengan izin Allah. Tidak ada satu pun lain. Ini tidak karena segan dia menantu. Berarti bukan karena Allah. Segan karena dia PRT, Bu RT, itu dia. Segan awak tak datang. Berarti hebat lo RT pada Allah. Kecil Allah ini ya. Allah tu maha. Segan awak. Berarti hebat ini dia dari Allah ya. Rupanya lebih hebat Allah tadi dia. Jadi Bu, kalau ulama-ulama itu lah sampai dipisahkan jasad dengan rohnya. Namun dia tak melepaskan keyakinan. Karena dia paham. Bahkan ulama-ulama kita abad 18 deh Bu ya. Macam Imam Bonjol. Kan para wali ya. Wali-wali Songo dulu Bu. Masih ingat Bu? Bahkan zaman penjajah ada yang dicabut kukunya. Tapi dia karena dia sampai keyakinan depan ini sakit itu cuma rasa. Dia senyum aja. Cuma itu kan cabut ya. Kok seolah tidak sakit. Sampai di level itu ya.
Tak serupa tapi ya pendengarannya. Zahir dan batin. Titik itu ya. Nah, keadaan ini tetap selama-lamanya. Nah, pemahaman seperti itu, keyakinan tuh seperti itu selamanya. Mau pagi, sore, malam, siang, jaga, tidur, bangun. Apa zikir? Ayah lebih husuk nampak ya. Lanjut. Titik 4. Lanjut ya. Di dalam ilmu Allah Ta'ala demikianlah yang sebenar-benarnya i'tikad. Segala yang soleh-soleh janganlah diubah-ubah i'tikad ini. Karena ini adalah i'tikad segala nabi-nabi Allah dan wali-wali Allah. Dan seluruh adanya kita dengan zat Allah Ta'ala. Maka adapun artinya alif itu hapus, artinya hapus itu tiada kelihatan lagi diri kita, hanya zat Allah Ta'ala jua semata-mata. Ya. Jadi kalau masih nampak diri kita, berarti belum panah. Sogan den masih ada den. Mali awak masih ada kita. Iyo, makanya banyak. Jadi kalau duduk di level tauhid af'al, tauhid sifat dan tauhid zat tadi, maujud Allah semuanya, berarti tidak ada kita. Maka di level itulah yang disebut sama ada maksiat atau ibadat semuanya sama. Dosa dan pahala sama. Surga dan neraka sama. Tidak ada beda. Lalu kalau berdosa itu belum duduk di level itu. Di level kita baru kita duduk. Makanya berdosa. Kan ingat dulu kisah Musa kan? Musa pasti rege dia. Apa bahasa awak tu bu? Pede lah nya. Dia hebat ilmu. Oh luleh kata Nabi Khidir. Engkau belum sampai di level ini. Kata ini dia. Tapi tidak percaya. Begitu coba praktek Khidir, bunuh pertama, protes dia. Kan kamu belum lagi. Kamu belum sanggup duduk di level ini. Berarti Musa itu masih sama jawab ya. Masih suka yang wah. Itu dia. Masih suka yang dan lain sebagainya ya. Belum bisa. Iya, dinikmati aja. Jadi kalau kita bisa menikmati, akhirnya apa? Yang bercerita tuh terhenti sendiri. Kita kan dia cerita begini-begini si atu itu. Ini kita paham kan? Akhirnya Maliuk situ sekarang ni besok dah datang lagi. Kau datang ni pasti ni yang baik lagi. Begitulah. Jadi dimuliakan sendiri. Dari awal Iya. Ada berani. Allah karim. Semata-mata. Dan lagi umpamanya adalah seperti ombak. Ombak itu pulanglah kepada air jua. Apa maksudnya bunda? Jadi tidak boleh dipandang ombak itu. Kalau dipandang ombak, takut kita besar. Tapi pandangkan ombak itu kepada air. Ibarat nak berjalan bu. Nindak orang baru datang, awaklah seseangok. Berarti yang ditengok ombak itu belum pandang sampai ke air. Orang tu rupanya nak antan rezeki ke awak, tapi dia nyoba tato, awaklah seseangok ya. Datanglah kali riangkanya. Itu dia niatnya. Rupanya baik niatnya. Tapi makanya haram menengok wujud itu kecuali wujud Allah.
Berdosa kita. Kita berdosa. Kan tidak mendengar Allah tadi kan. Makanya berdosa. Orang baru datang, apalagi kini kan lebaran, banyak bentuk tu mulai ingat dosa kebanyakan. Datang orang, sial datang menyuruh. Kau tak sedekah ke? Rupanya uang kaget. Begitulah ibaratnya ya. Jadi itu dia benda. Kalau sampai iradat minallah, pandangannya positif, mau bertato dia, mau gembel dia, mau apa dia, mau suka menggunjing orang tu, pandangan batinnya ikolang elok dengan datang ke rumah. Aku hanya menurut sangka nambah aku. Dia niat jahat, tapi karena kita niat bilang elok, jadi elok dia. Itu asan tu. Jadi kunci ini kadang terlepas dari kita. Baik kuin lesang. Ayo mak. Tapi kalau ada bisikan dari dalam itu Ustaz, Hindari langsung. Hindari langsung. Ya. Cuma kadangkala dia datangnya bukan yang pertama. Ini kan yang ahad. Kuncinya yang ahad. Yang pertama. Yang pertama itu pasti baik. Astagfirullah. Astagfirullah ibaratnya kan. Tu ada kelima. Itu yang kedua. Anda ke dah. Kok tak sukanya. Kadang itu lebih mayoritas. Lebih dominan yang kedua. Itu masalah kadang. Kenapa? Karena terlalu lama berdiri di syariat. Sakwasangka itu lebih tajam daripada suuzonnya, husnuzonnya lebih. Itu. Jadi hilang takut, hilang gelisah, Bu. Kalau berdiri di situ. Kalau tidak gelisah pun jangan juga. Datang orang ke rumah, dalam tidak sedekah. Datang orang lain, Waalaikumsalam. Apalagi kalau lelaki bini kan, terlambat apa pulang, lalu lah singgah aku mau tonga tu. Padahal, coba yang baik semuanya. Membatin ya. Kemarin ada pelajaran batin tu ya. Belajar batin kan. Batin kan, batin di harta yang zahir. Dan lagi, ini masih perumpamaan Bu. Tadi ombak pulang kepada air. Ya. Maka itulah bicaranya 3, tetapi hakikatnya 1. 1, hakikatnya 3. Ya. Maka adalah umpama besi di dalam api, maka hilangkanlah sifat besi oleh api. Tiada kelihatan besinya lagi, hanya kelihatan api jua semata-mata. Paham tak kira dia? Enggak. Wujud dalam satu dalam banyak. Jadi dia berbilang Bu, tadi api, besi, panas. 3 Bu? 3? Api, besi, panas. Bahkan bisa mencapai 4, merah. Tapi hilanglah wujud besi. Hilanglah wujud panas. Hilanglah wujud merah. Yang disebut api saja. Awas api. Hilang besi, hilang panas, hilang merah, api. Boleh nampak baranya. 1 dia. Banyak berbilang wujudnya 1. Paham Bu? Jadi haram menengok penampilannya. Datang lo bersebo le kan. Kopiah. Tasnya kadang. Kalau tidak masuk wujud pandangan ni, apa terjadi Bu? Iku garib dari mana lo? Itu dia Bu. Itu dia.
Rupa kawan disuruh RT bagi zakat. Amplop rupa dalam tas tadi ya. Isi sejuta. Macam-macam ya. Besi ya, hilang besi, tak kelihatan lagi. Titik di situ ya. Jadi di situ asma, zat, sifat dan af'al 4. Ya, tapi tetap esa ya. Maka apabila ditetapkannya keadaannya itu dan dikeraskannya di dalam keadaannya itu, niscaya hilanglah keadaan kita, maka tiadalah bagi kita bekas, sehingga sampailah kita kepada makam yang disebut fana billah dan makam baqa billah. Inilah yang tujuan kita intaha. Titik sampai situ. Jadi itu tujuan daripada pengkajian hakikat. Kita mengkaramkan diri di dalam wujudnya wujud Allah. Sifatnya sifat Allah. Af'alnya af'al Allah. Zatnya zat Allah. Karam kita di sini. Jadi karam berarti keyakinan yang tiada bermasa. Tak sesaat. Kadang-kadang kita itulah bu, sehari kau lay macam itu. Tu besok berubah. Kena alam. Alam tu mutaghayyir. Mutaghayyir tu berubah. Pagi lay, sore bakal tu indah. Dapat di sore, di senja lupa. Makanya Arif Billah tu pun kenapa menangis mengucap astagfirullahalazim. Itulah pandangannya bu. Takut keyakinan tu lepas pada saat biang menunggu tembus, genting harapan putus. Apa dia? Sakaratul maut. Kita kenal mengaji bu. Takut nanti begitu di saat gerbang kematian, lepas keyakinan ini. Itu yang ditakutkan. Itu makanya menangis. Astagfirullah, itu yang ditangiskan. Waktu sehat mungkin bisa kita nyebut Allah. Tapi bisa tidak menyebut Allah saat akan pulang nanti. Itu dia. Makanya dengan membiasakan lapas, dengan membiasakan berbuat yang baik, datanglah kebaikan pada saat. Maka saat kita genting tu bu, apa yang sehari-hari kita lakukan lalu membatin, itulah yang akan terucap. Iya. Kalau kita ni zahir aja bu. Zahir kalau kita membatin kalimat amak demam dulu amak tak tolong, apa dulu amak tak tolong, ini amak itu tak injak loncek aja bu, amaknya amak tersebut itu dia. Tapi kalau membatin oleh kita Allah, apa sikit Allah, apa ada masalah ngadu ke Allah, bukan ke amak, ada masalah ngadu ke Allah. Ini ya Allah gimana, ya Allah gimana, itu membatin ya bu. Jadi sadar atau tidak Allah itu dia. Untuk membatinkan itu pada diri yang sahih. Allah. Jadi Ridwan ingat bu, dulu kami rekam ya, masih ingat ya, waktu orang tua kecelakaan. Pernah Ridwan ceritakan bu, bolong ininya ayah tuh, bolong. Ada seminggu yang tidak sadar ayah. Jadi hari-harinya seperti ini lah bu. Dia suka ngajar kajian-kajian sifat 20 ayah tuh. Tapi di kampung kajian Baramulo wujud ayah seperti itu bu. Di kampung Angku Panjang. Dibawa orang Yasin. Tidak sadar bu kecelakaan. Siap operasi. Seminggu. Apa kerjanya? Sholat ngaji. Kami rekam dulu bu. Baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kan orang sakit bu, celana pendek aja, impus dipasang nih, pasang. Dia ngaji, membimbing orang dia rupanya ngaji. Kita rekamkan, tak satu pun yang salah, huruf tak salah, hukum tak salah dalam baca. Kami videokan. Sisa dia solat, dah zuhur lagi, ya ambil duduk dia solat.
Solat ke situ atau kiblat doang. Moto itu ngolam itu. Di tekan mana doanya. Oh, solat. Inilah yang kami tangiskan. Yang kami tangiskan apa? Awak lekan jodoh itu. Nah, itu dia, Bu. Itu dia. Itu dia. Itu ayah tuh. Ayah. Tak sadar diri. Itu apa hari-harinya kalau Lasya itu pergi ke sawah. Pergi ke sawah nangkap ikan. Itulah kerja sampai di rumah tuh nangkap ikan. Dia nangkap ikan dulu suka mengoci ya, Bu, di kampung tuh. Dapet. Bocek. Nyo kaki adik bukan. Kaki godangan dapet. Itu dia, Bu. Kami waktu itu ya Allah dibilang sedih. Dalam sedih ada bahagia. Bahagia. Dan dipikirkan kita, Bu. Lain tak kita macam itu. Dia kan. Nah, jadi kami yakin ya kalau kita seperti ini